Eh, Perkenalkan, saya Jason Alvin Belandi dengan NIM D121221042. Di sini saya akan mempraktikkan eh, web saya dan juga menjelaskan kodenya untuk penilaian tugas akhir pemrograman web. Di sini dapat dilihat layar login dan juga layar registrasi. Bisa saja kita membuat nama registrasinya login, masukin account, password, lagi, klik register, maka kita akan langsung masuk ke dalam. Dapat terlihat di sini belum ada data apapun. Kita dapat menambahkan salah satu cuti, misalnya Kevin. Kita akan memberi alasan seperti pergi, kita tambahkan tanggal dan juga tanggal selesai cutinya. Dan di sini statusnya otomatis menunggu. Kita submit dan akan muncul di sini dalam daftar pengajuan cuti. Nah, kita dapat mengedit cuti tersebut di sini. Sini dapat kita edit, misalnya kita akan mengubah statusnya menjadi setuju. Kita save, akan berubah menjadi disetujui. Dan jika kita ingin delete, sudah tidak ada cuti lagi, di dashboard juga sudah tidak ada cuti lagi. Uh, Begitu untuk praktek webnya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kode untuk web ini. Untuk penjelasannya, kita bisa langsung melihat ada di sama-sama menjelaskan controller. Di sini untuk out controller. Di sini untuk memvalidasi email dan juga password untuk membuat user dan untuk membaca apakah ada token setelah registrasi. Ini ada untuk login dan juga mengecek apakah user ada berdasarkan email yang dimasukkan dalam login tersebut. Jika tidak ada akan mengirimkan pesan error eh, dan akan mengirim data user kepada front end nantinya. Untuk logout akan menghapus token yang sedang aktif. Untuk cuti di sini ada controller, ini untuk cuti. Di sini controller untuk cuti itu yang pertama itu untuk indeksnya itu untuk mengambil semua data cuti yang terkait dengan pengguna yang sedang login. Kemudian ada store. Metode store ini untuk menyimpan cuti baru ke dalam database seperti yang lihat hasilnya tadi. Nah, pada show di sini untuk menampilkan detail data cuti berdasarkan ID. Tadi saat kemudian ada update. Sini untuk memperbarui data cuti yang sudah ada. Untuk memastikan data yang diperbarui valid sesuai dengan aturan yang ada. Nah, aturannya berupa nama karyawan dulu, alasan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga status. Kemudian ada destroy di sini untuk menghapus data cuti yang ada seperti tadi. Dapat dilihat. Nah, ini kemudian berkaitan dengan layar halaman login dan juga register di sini. Register gampang saja untuk rutin menghasilkan token autentikasi pengguna, untuk logout menghapus token dan mengamankan logout menggunakan rute ini. Jadi sebelum rute ini ada protected API di sini, root middleware itu mengamankan akses ke API menggunakan out sanctum. Setelah login dapat mengakses endpoint cuti. Gitu. Kemudian ada juga namanya itu migrasi. Di sini yang penting itu ada dua, migrasi cuti. Yang penting utama ada dua, migrasi cuti di sini sebagai uh, membuat tabel.
eh, di mana ada nama karyawan, alasan, tanggal mulai, status, dan juga user ID-nya. Menghubungkan cuti dengan data pengguna. Nah, yang kedua, ada migrasi dengan tabel personal access token. Di sini, tabel yang di sini digunakan oleh Laravel Sanctum untuk mengelola token autentikasi. Jadi, di sini ada tokenable, menghubungkan untuk berbagai model. Di sini contohnya cuti, kemudian token yang unik digunakan untuk autentikasi API, dan juga abilities di sini itu untuk menentukan izin dari token. Seperti yang dibilang, untuk eh, tokenable dalam berbagai model di sini ada model cuti. Nah, model cuti di sini ya menghubungkan aplikasi dengan tabel cuti tadi. Nah, variable di sini maksudnya atribut apa saja yang dapat diisi secara massal. Seperti yang sudah dikatakan berkali-kali, atribut ini meliputi nama karyawan, alasan, tanggal mulai, tanggal selesai, status, dan user ID. Atribut ini dapat digunakan dalam operasi seperti create dan update. Maka, kemudian kita lanjut saja. Sekian untuk back-end-nya. Kita langsung saja masuk ke front-end-nya. Di sini adalah front-end untuk halaman login. Ya, di sini memberikan akses ke aplikasi. eh, di sini ada fitur state untuk menyimpan email dan juga password. Ada juga autentikasi API yang menggunakan fetch ini untuk mengirim email dan password ke endpoint login. Jika sukses, informasi dan token pengguna disimpan dalam local storage ini, pengguna dan juga pengguna akan diarahkan ke halaman utama yang merupakan ini footer push. Eh, Komponen dan selebihnya di sini adalah untuk input email dan password, dan juga tombol login, dan juga link untuk ke halaman registrasi di sini. Untuk halaman registrasinya itu di sini eh, menggunakan state juga untuk menyimpan nama, email, password, dan juga konfirmasi password. Dan juga menggunakan fetch juga lagi untuk mengirim data ke endpoint API register. Jika sukses, token dan data pengguna disimpan di local storage. Eh, Pengguna diarahkan ke halaman utama setelah registrasi. Untuk komponen selebihnya itu sama seperti login, di mana ada input untuk nama, email, password, dan juga konfirmasi password, tombol registrasi, dan juga link kembali ke halaman login jika tidak jadi untuk membuat registrasi, melainkan sudah ada akun untuk login. Kemudian ada halaman untuk menambah add. Nah, di sini fungsi utamanya itu mengirimkan data ke API melalui HTTP post di sini. Dari post. Nah, statement use state-nya di sini itu untuk menyimpan input formulir seperti nama karyawan, alasan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan juga status. Validasi tokennya itu mengecek token dari local storage. Dan juga menggunakan fetch untuk mengirim data ke endpoint API Jutis. Ini untuk local storage-nya, ini untuk fetch-nya di API Jutis. Ada permintaan menyertakan token untuk autentikasi. Jika sukses, pengguna akan diarahkan ke halaman utama lagi untuk dashboard cuti tadi. Jika gagal, akan menampilkan pesan error. Selanjutnya itu
Selanjutnya itu ada yang edit. Ini untuk edit. Yang pertama itu menggunakan use effect di sini untuk fetch. Fetch memuat data cuti dari API saat halaman dimuat. Saat halaman sudah selesai loading. Menggunakan token dari local storage lagi. Nah, kemudian ada CRUD seperti delete di sini untuk menghapus data cuti dari API dan memperbarui state lokal. Kemudian juga ada CRUD seperti edit di sini untuk membuka modal dengan data cuti yang dipilih untuk diedit. Kemudian ada save di sini untuk mengirim perubahan ke API menggunakan metode put dan memperbarui daftar cuti di state. Ini data put. Ini abaikan saja. Ini data putnya, metode putnya. Kemudian semua dari add, dari edit, login, register itu semuanya akan menuju ke homepage berikut. Nah, homepage ini fetching data dari API dan disimpan ke state lokal menggunakan useState. Di sini untuk menangani loading dan juga error. Ada juga menampilkan data seperti um, di sini menampilkan data cuti ID di sini. Data cuti itu ditampilkan dalam grid menggunakan Tailwind CSS. Nah, seperti yang dilihat sebelumnya, selain homepage ada juga navbar, navigasi bar. Nah, navigasi bar itu mengecek keberadaan token untuk menentukan status login. Dan juga logout akan menghapus token dari local storage. Ini menghapus token, juga mengecek token. Seperti yang dapat dilihat sebelumnya, jika melihat navigasi bar sebelumnya, di sebelah kanan atas itu ada logout. Jadi alurnya itu mengautentikasi token karena semua operasi CRUD memerlukan token, manajemen data cuti yang ditampilkan dalam grid dan juga mengoperasikan CRUD secara real time. Dan juga menggunakan Tailwind CSS untuk membuat UI dan juga modal untuk pengeditan data dan juga memberikan pengalaman pengguna yang baik. Sekian dari saya untuk penjelasan kode untuk tugas akhir web ini. Terima kasih.